Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terkait dengan dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Apa sih dasar pengenaan pajak itu atau DPP? Yaitu nilai uang yang digunakan untuk menghitung pajak terutama seperti harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, nilai lainnya yang digunakan untuk menghitung PPN, PPh. PPh 21 itu dasar menghitung tarif PPh atas penghasilan karyawan. PPh 22 itu nilai barang impor tambah biaya masuk tambah pungutan lain. Kalau PPh 23 nilai bruto imbalan atas jasa. PPh 15 itu untuk pajak pelayaran. DPP-nya 4% dari peredaran bruto. PPh terutang 1,2% dan bersifat final. Jenis DPP menurut PMK yaitu harga jualnya, nilai pungutan penjual atas PKP, penggantiannya, nilai pungutan pemberian JKP, nilai ekspornya, seluruh biaya yang diminta eksportir. Kalau nilai lainnya itu nilai yang ditetapkan melalui PMK, misalnya voucher atau jasa tertentu. Materi selanjutnya itu ada pengertian biaya atau tax expense. Menurut Mulyadi, biaya yaitu pengorbanan sumber ekonomi dalam satuan uang. Dalam perpajakan, deducible expense itu boleh mengurangi penghasilan bruto. Kalau non-deducible expense tidak boleh mengurangi penghasilan bruto. Deducible expense itu boleh dikurangkan, contohnya itu biaya usaha seperti bahan baku, gaji, upah, bonus, bunga sewa, royalti, biaya perjalanan, premi asuransi, promosi, administrasi, penyusutan, amortisasi, iuran dana pensiun, kerugian penjualan, rugi selisih kurs, penelitian, beasiswa, magang, pelatihan, piutang tidak tertagih. Kalau non-deducible expense yaitu tidak boleh dikurangkan. Contohnya itu pembagian laba, biaya pribadi, pemupukan dana, premi asuransi, imbalan dalam bentuk natura, biaya yang tidak wajar kepada pihak berhubungan istimewa, hibah atau sumbangan. PPh, biaya pribadi, gaji anggota, sanksi pajak. Kalau penghasilan tidak kena pajak itu atau biasanya disebut PTKP yaitu pengurangan dalam perhitungan PPh orang pribadi. Tarif untuk WP pribadi itu 54 juta, tambahan untuk status kawinnya 4,5 juta. Kalau untuk istri yang penghasilannya digabung itu jadi 54 juta. Biaya untuk pertanggungan ada tanggungannya itu 4,5 juta, maksimal 3 orang tanggungan. Selanjutnya itu materi tentang depresiasi. Depresiasi adalah alokasi harga perolehan aset tetap secara sistematis selama masa manfaat. Dalam pajak dibagi menjadi yang pertama itu aset bangunan. Kalau permanen masa manfaatnya 20 tahun, kalau tidak permanen masa manfaatnya kurang dari 10 tahun. Yang kedua aset non-bangunan, yaitu ada 4 golongan. Golongan 1 itu 4 tahun, golongan 2 8 tahun, golongan 3 16 tahun, golongan 4 20 tahun. Metode penyusutannya itu menurut Mordiasmo, yang pertama ada garis lurus dipakai untuk semua kelompok aset. Kalau metode selanjutnya itu ada metode saldo menurun, hanya untuk aset bukan bangunan. Kapan sih penyusutan itu dimulai? Penyusutan dimulai pada bulan pengeluaran aset dilakukan, bulan aset selesai dikerjakan, bulan aset mulai digunakan untuk menghasilkan penghasilan. Itu. Jadi materi selanjutnya itu ada amortisasi, yaitu adalah alokasi penurunan nilai aset tidak berwujud seperti hak cipta, merek, goodwill, hak guna, yaitu untuk dilakukan secara bertahap sesuai masa manfaat. Ketentuan amortisasi itu dapat menggunakan garis lurus atau saldo menurun. Dimulainya pada bulan pengeluaran pendirian atau perluasan usaha, sektor pertambangan. Maksimal tarif amortisasi itu 20% per tahun. Jadi kesimpulannya itu DPP digunakan sebagai dasar perhitungan PPh dan PPN. Depresiasi itu untuk mengalokasikan nilai aset berwujud sesuai masa manfaat, dan amortisasi itu mengalokasikan nilai aset tak berwujud.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.